Konsep layanan logistik. Layanan logistik adalah layanan yang membantu pergerakan barang dalam rantai pasokan, seperti transportasi material ke perusahaan, pengundangan dan pengiriman ke pelanggan. Layanan logistik sangat luas, sehingga dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, seperti 3PL, 4PL, dan 5PL. Selain itu, beberapa ahli mengatakan bahwa konsep logistik adalah seperangkat upaya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisiensi proses pengangkutan barang atau jasa, energi, atau sumber daya lainnya dari tempat asal ke tempat penggunaan. Layanan logistik memiliki jenis-jenis sebagai berikut. 1. Layanan gudang. Layanan gudang adalah jasa penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju sesuai permintaan. 2. Layanan kargo. Layanan kargo adalah layanan ekspedisi barang yang lebih mengutamakan pengiriman dalam jumlah besar. Umumnya, terdapat berat barang yang harus dicapai untuk dapat menggunakan jasa ini, yaitu 10 kg. Adapun layanan bongkar muat di pelabuhan. Bongkar muat merupakan kegiatan memuat ataupun membongkar suatu muatan dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak kapal. Menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat, barang dipindahkan dari darat ke atas kapal. Dan yang keempat adalah layanan kurir. Layanan kurir adalah layanan atau servis pengantaran barang yang diperlukan orang lain dalam jangka waktu yang cepat. Jasa pengiriman kurir akhirnya menjadi pilihan favorit karena jauh lebih cepat. Ongkos kirimnya mahal hanya berlaku pada spesifikasi barang atau pengiriman tertentu saja. Kelima, packing and moving. Jasa packing dan pindahan gudang, kantor, dan rumah baik antar kota maupun provinsi di seluruh Indonesia sudah banyak ditawarkan kepada pelanggan. Layanan ini termasuk pengecekan dan pengawalan barang dari tim yang melakukan penggepakan di lokasi awal, proses packing, pengiriman, hingga pengantaran di tempat tujuan. Proses packing ditangani oleh tim yang berpengalaman menggunakan material yang menjamin keamanan barang mulai dari karton box, bubble pack, styrofoam, hingga packing kayu untuk barang yang rentan rusak. Proses layanan logistik. 1. Pelayanan kargo merupakan pelayanan pengiriman peti kemas atau barang dalam jumlah besar yang dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Pelayanan bentuk ini biasanya dilakukan oleh kemitraan yang merupakan usaha pengiriman yang lebih besar. 2. Pelayanan packing and moving merupakan jenis pelayanan jasa pengiriman yang banyak dilakukan oleh agen pengiriman maupun kemitraan. 3. Warehouse adalah pelayanan bidang logistik dalam proses penyimpanan saja, persewaan peti kemas, gudang atau ruko yang berfungsi untuk menjalankan usahanya berupa jasa penyimpanan barang. 4. Spesialis handling shipment adalah usaha jasa pengiriman khusus untuk pengiriman barang dengan perilaku khusus, bahkan dengan pengawalan atau pemantauan selama barang dalam keadaan on process. 4. Pengelolaan pelayanan logistik. Kegiatan manajemen logistik meliputi 1. Proses perencanaan, 2. Proses pengadaan termasuk transportasi, 3. Proses pengelolaan dan penyimpanan, 4. Proses pemindahan bahan atau material dari gudang ke pabrik sebagai titik awal atau point of origin, 5. Proses pengelolaan dan penyimpanan barang jadi finished goods, 6. Proses distribusi barang jadi dari gudang pabrik ke penyalur dan selanjutnya ke konsumen sebagai titik konsumsi atau point of consumption. Untuk melakukan kegiatan manajemen logistik diperlukan fokus dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, ada bidang usaha yang menyelenggarakan bisnisnya untuk memberikan jasa layanan manajemen logistik atau yang lebih dikenal dengan third party logistik.
Perusahaan penyediaan jasa layanan logistik memfokuskan diri pada layanan manajemen logistik dengan memberikan layanan yang bertujuan agar pengelolaan logistik dari pelanggan menjadi lebih efisien dan efektif. Di dalam kenyataannya, bentuk layanan perusahaan bisa bermacam-macam. Di sini saya akan membahas topik 5, yaitu manfaat layanan bisnis logistik. Persediaan. Dari segi persediaan barang, manfaat manajemen logistik dapat dirasakan adanya kesediaan barang yang mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. B. Transportasi. Adanya kesediaan barang yang cukup akan berdampak pada proses penyaluran atau dalam pemilih jenis alat transportasi dan waktu pengiriman dan penyaluran barang. C. Fasilitas. Manfaat yang dirasakan dari segi fasilitas adalah memudahkan bagi pengadaan dalam memilih fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas logistik. D. Layanan. Adanya manajemen yang baik akan memudahkan perusahaan memberikan pelayanan kepada pelangganannya, tidak terkecuali untuk pemasok atau supplier. Informasi kepada konsumen. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang akan bisa dilakukan secara lebih rapi. Kepercayaan dari konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen yang lebih besar kepada perusahaan akan hadir jika ada pelayanan terbaik, yaitu dalam hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta pelayanan yang baik. Fungsi logistik. Fungsi logistik adalah melakukan perencanaan dan menentukan kebutuhan, melakukan pengelaran, melakukan pengadaan, melakukan penyimpanan dan penyaluran, melakukan pemeliharaan, melakukan penghapusan, serta melakukan pengadilan.